Cuma nyuruh orang berbuat baik gak ada resiko. Tapi kalau sudah masuk ranah nahi mungkar, resikonya besar. Ini yang kadang-kadang orang menghindar untuk dakwah nahi mungkar. Sementara kalau amar ma'ruf orang bisa semua. Tapi kalau sudah masuk ranah nahi mungkar, banyak orang menghindar balik. Padahal amar ma'ruf nahi mungkar itu satu kesatuan, gak bisa dipisah-pisahkan. Ya, resikonya masuk penjara. Yang saya alami 2 kali. Kira-kira mau nggak masuk neraka? Nah, penduduk surga yang terakhir ini ketahuan nggak bisa bohong bahwa dia ini bekas penghuni neraka. Kenapa? Sebelumnya wajahnya hitam, tubuhnya kening, dimandikan oleh penduduk surga dengan air surga sehingga putih kembali. Tapi nggak bisa bohong. Dulu bekas dari neraka kan? Iya. Kenapa? Pasti tahu penduduk surga, karena bekas penduduk neraka yang masuk surga di keningnya ini ada bacaan min jahannamiyu dari penduduk neraka jahanam. Jadi nggak bisa bohong. Kalau sini bisa bohongin, di dunia di sana nggak bisa bohong. Makanya hidayah harus kita ambil. Yang kedua, nih pengaruhnya nih. Tadi nggak pernah dapat hidayah. Yang kedua, hikmatul ilmi, terhalang dari mendapatkan ilmu. Kenapa kita nggak bisa baca Quran? Kenapa kita nggak bisa ngapalin Quran? Kenapa susah banget ini belajar agama Islam? Karena perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan, itulah yang akan menutupi kita dari mendapatkan ilmu. Satu cerita tentang seorang ulama besar namanya Imam Asy-Syafi'i. Bapak Ibu kenal Imam Syafi'i? Kenal enggak? Kenal di mana? Kalau tahu iya. Nah, kita tahu kalau Imam Syafi'i tukang gorengan di depan, insya Allah tahu. Ini ulama besar, mazhabnya digunakan banyak di Indonesia. Gurunya banyak, termasuk Imam Malik. Salah satu di antara gurunya. Gara-gara apa Pak Imam Syafi'i kemudian ilmunya banyak yang hancur, apalannya banyak yang rusak, karena nggak sengaja melakukan perbuatan dosa. Padahal kalau nggak sengaja nggak ada hukumannya, nggak ada sanksinya, tapi dianggap oleh Imam Syafi'i sebagai ulama besar, dia mengikop dirinya, menghukumi insan sudah berbuat dosa. Suatu hari dia ingin pergi ke tempat gurunya Al-Waqi. Waqi itu salah satu di antara gurunya yang terkenal. Bayangkan Pak, siapa yang kenal Imam Syafi'i? Umur 6 tahun hafal Quran. 6 tahun hafal Quran. Ya, kita baru masuk SD. Umur 9 tahun sudah hafal kitab Al-Muwatta karangan gurunya Imam Malik, belum dibaca oleh Imam Syafi'i, baru dibacain sama gurunya. Imam Syafi'i menyimak langsung hafal, saking jeniusnya. Tuh, umur 12 tahun, umur 15 tahun sudah diangkat oleh ulama di Mesir saat itu, duduk di majelis fatwa, dia boleh mengeluarkan fatwa. Itu umur 15 tahun. Kita umur 15 tahun masih main futsal. Kita umur 15 tahun masih sepedahan. Imam Syafi'i udah duduk di majelis fatwa umur 30 tahun. Imam Syafi'i diangkat menjadi gubernur Mesir, menjadi qadhi, menjadi hakim di Mesir umur 30 tahun. Sangat muda, tapi Allah berkehendak usianya gak sampai panjang. Dia meninggal dunia akibat penyakit ambeien akut yang dideritanya. Saking lamanya duduk. Kalau Ramadan ini Pak, gak pernah dia keluar Pak, cuma
cuma kebutuhan sahur itu. Sahurnya pun maghribnya bukanya pakai roti, malamnya sahurnya pakai roti juga. Sama kayak Rasulullah SAW, bukanya pakai kurma, sahurnya pakai kurma. Kalau kita kan enggak. Makanya perutnya kekenyangan, susah hafalin Quran, susah dapat ilmu. Ya. Lo ngaji aja karena kekenyangan akhirnya nyender ketiduran, udah nggak dapat apa-apa. Ya. Jadi orang yang kemudian tidur, yang nyender ketika dengar pengajian, itu pantatnya lagi ditusuk-tusuk ombak sama setan. Udah Pak nyender aja nggak apa-apa, nggak ada marah. Nah, Imam Syafi'i begitu dia pergi berangkat ke rumah gurunya Waqi, sampai di perjalanan Pak, berpapasan dengan wanita yang sangat-sangat cantik, luar biasa cantiknya. Pas berpapasan tiba-tiba angin kencang, tersikaplah pakaian wanita tersebut, kelihatan nggak sengaja betisnya sama Imam Syafi'i, langsung panas dingin Pak. Kalau kita alhamdulillah, mudah-mudahan bersikapnya lebar. Imam Syafi'i udah menganggap itu perbuatan dosa, walaupun nggak sengaja, nggak ada hukumnya, nggak ada sanksinya. Tapi bagi Imam Syafi'i, seorang ulama, dia menganggap ini dosa buatku. Akhirnya apa? Banyak apalan-apalan suratnya yang dia lupa, kagak ingat udah. Banyak ilmu-ilmunya yang hilang gara-gara apa? Lihat betis perempuan gak sengaja. 30 juz dia punya apalan, cuma ada dengan kita apalan cuma sama kuliah. Lihat betis Pak tiap hari, dilihatin terus saja, cuma gak hilang semuanya. Hah? Coba bayangkan. Maka dia pun mengadu kepada gurunya, Sakautu ila Waqi an su'il hifzi fa'arsadani ila tarkil ma'asi wa hubirani bi anna ilman nur wa nuru Allahi la yubda ila asi. Dan satu kitabnya Al-Qur'an tebalnya segini bukunya. Ya. Aku mengadu kepada guruku Waqi namanya, tentang banyaknya hafalan-hafalanku yang hilang, yang aku lupa, ilmu-ilmuku yang pada makmur. Karena apa? Karena aku nggak sengaja melihat betis seorang wanita yang tersikap di depanku, maka aku hukumi diriku sudah berdosa. Maka banyak hafalanku yang aku sudah tidak ingat lagi. Pasar dari ila tarkil ma'asi. Maka gurunya memberikan nasihat, Imam Syafi'i, tinggalkan itu perbuatan dosa, perbuatan maksiat sekecil apapun juga, karena itulah yang akan menyebabkan ilmu-ilmu itu akan hilang. Wa ukhbirani bi anna ilman nur, dan mengabarkan kepadaku sesungguhnya ilmu Allah itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yubdal asy, sementara cahaya Allah itu, ilmu Allah itu tidak akan pernah dimasukkan kepada mereka ma'asi, orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat. Coba aja itu berbuat dosa, berbuat maksiat, lakukan aja. Susah hafalin Quran, banyak ilmu yang keluar. Bahkan ketika ngaji, masuk kuping kiri, mentok keluar lagi. Kalau sempat masuk kuping kiri keluar kanan, masih nyangkut dikit. Tapi kalau ini mentok lagi, keluar lagi kuping kiri. Saking apanya Pak? Saking pengaruhnya dosa dan maksiat, sampai kita belajar ilmunya susahnya kita ampun. Ya, saya belum belajar. Sebelum Islam saya sudah belajar Pak. Tugas saya itu belajar Islam, untuk cari kelemahan Islam. Jadi pesantren belajar, di mana pesantren saya datangi, belajar mustalah hadis, ilmu ma'ani, ilmu bayar, ilmu balaghah, ilmu mantik. Mungkin kalau kita yang nggak pernah pesantren itu nggak bakal dengar tuh ilmu sampai sekarang. Itu ilmu furu'iyah itu namanya. Ya, tetapi akhirnya ya karena kita belajar, insya Allah, walaupun saya masih beragama Katolik, alhamdulillah sudah saya bisa bahasa Arab, bisa kitab kuning baca, ya, bahkan saya sudah hafalkan Al-Quran. Masih kafir Pak, hafal Quran saya udah 5 juz. Teman saya Biarawati hafal Quran 31
pendeta hafal Quran 20 juz. Kita yang dari kecil Islam sampai sekarang yang hafal cuma juz alpukat, juz mangga, juz melon, juz jeruk. Ya. Gampang belajarnya. Dulu walaupun saya belajar di Eja masih sistem Babrania itu. Bapak, lampu malu, bapak lu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat wa ila as-samai kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutiyat. Fadzakkir innama anta muzakkir. Belajar. Kalau nggak mau hilang ilmu kita, jangan berbuat dosa, jangan berbuat maksiat, ya. Jangan durhaka pada orang tua, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan puasa. Maka ketika kita berbuat maksiat, ilmu kita akan diangkat oleh Allah, dilupakan oleh kita semua. Yang ketiga, ketika kita berbuat maksiat, apa dampak pengaruhnya? Dari mana rezeki? Terhalang dari mendapatkan rezeki. Rasulullah mengatakan kepada kita, menyampaikan hadisnya, orang itu akan terhalang mendapatkan rezeki dengan sebab dosa yang diperbuat dan dilakukannya. Kita ini susah, rezeki udah diatur, Pak. Makanya jangan ngomong untuk mencari rezeki. Kenapa? Karena kita tidak tahu yang namanya rezeki itu berada di mana. Tapi rezeki itu tahu di mana kita berada. Makanya nggak usah ngoyo cari rezeki, cari maisha. Akhirnya apa? Sepanjang malam 1 kali 24 jam hanya mau kerja cari rezeki. Lupakan Allah, lupakan belajar. Rezeki itu ada yang datang sendiri, ada yang didapat, ada yang dicari. Ya, jadi nggak usah ngoyo kalau masing-masing ditentukan. Kalau kita cari rezeki ngoyo, ya akhirnya rezeki yang udah dapat hilang lagi. Ya, makanya apa? Kalau buat maksiat itu menghalangi rezeki. Contoh nih, Pak, di Indramayu kemarin, di Bojonegoro, beberapa tahun yang lalu mau panen raya, panen besar. Mereka bersenang-senang, Pak. Akhirnya malamnya pesta raya karena besok pagi mau panen raya. Udah tuh panjang malam maksiat, judi, ada poprok di sana, dangdutan, maksiat ria, ada jablek, artis-artis sono. Ya pokoknya maksiat ria di sana. Sebelum, karena apa? Saking gembiranya adakan pesta raya, tapi maksiat kepada Allah. Akhirnya mereka bangun pagi-paginya terkejut, Pak. Sudah pesta usai mereka dalam tertidur. Tengah malam Allah turunkan bala tentaranya berupa meret, belalang, tikus, menghabiskan daripada padi yang siap dipanen. Besok paginya ketika mereka mau panen, pergi ke sawah, apa yang sudah ditulisnya, mau apa yang mau dibeli dari hasil panen rezekinya, tiba-tiba apa? Mereka lemas gak jadi, sawahnya gak ada bisa dipanen. Kenapa? Semalam mereka melakukan maksiat kepada Allah. Pagi-paginya rezeki yang sudah di depan mata, rezeki yang sudah siap dipanen, rezeki yang akan didapatkan hilang musnah. Kenapa? Maksiat dia kepada Allah, dosa yang diperbuat kepada Allah. Tapi jangan banyakin dosa kalau rezekinya mau lancar, apalagi dosa besar. Jangan, dosa kecil aja nggak boleh, apalagi dosa besar. Makanya jangan sampai rezeki kita terhalang antara maksiat dan dosa yang kita lakukan. Ada seorang direktur suatu perusahaan,
Hari ini ditelepon mendapatkan tender yang nilainya 1 triliun. Wah, sudah senang sekali itu. Karena saking senangnya tender 1 triliun, udah di depan mata keuntungannya berapa. Akhirnya dia pesta pora, Pak. Ngajak koleganya, ngajak karyawannya untuk pesta pora, dugem di hotel, bawa jable, bawa pelacur dan sebagainya, minum-minuman keras, saking senangnya. Besoknya pas bangun pagi-pagi hari, Pak, dapat telepon tendernya dibatalkan dengan sebab apa? Maksiat yang dilakukannya tadi malam. Akhirnya apa? Rezeki yang sudah depan mata hilang. Maka introspeksi kita, sebab apa nih rezeki kita sangat? Kenapa bangun dulu usaha? Itu karena maksiat kita. Termasuk maksiat yang kita lakukan meninggalkan sholat. Itu maksiat yang terbesar. Bapak moyangnya maksiat itu yang meninggalkan sholat. Itu bapak moyangnya. Kalau meninggalkan sholat, nggak mau puasa, mau dapat rezeki yang banyak, bentar dulu. Walaupun ada yang dikasih, diulur terus rezekinya, itu namanya istidraj. Allah kasih rezeki untuk hancurkan dirinya sehingga tambah kekufurannya kepada Allah, dan satu saat nanti Allah akan tarik itu semua rezekinya, akhirnya menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut. Nah, ini yang keempat, orang yang banyak berbuat dosa dan maksiat, tumitul quluba, hatinya akan jadi mati. Allah akan fil jasadi mudghah. Idza salahat jasadu kulluhu wa idza fasadat jasadu kulluhu alla wa hiya qalb. Ketahuilah di dalam tubuh itu terdapat sebuah daging. Kalau daging itu baik-baiklah seluruhnya, tapi kalau daging itu jelek-jeleknya seluruhnya. Ketahuilah bahwa sebuah daging itu adalah hati. Hatinya menjadi mati karena apa? Tadi dosa ini berbuat, titik kita menempel sehingga menjadi karat. Kalau sudah menjadi karat, akhirnya hati itu menjadi mati. Petunjuk gak bisa masuk, ilmu gak bisa masuk, rezeki tertolak, ya. Sehingga apa yang kita lakukan ini akan susah terus dalam hidup dunia kita, ya. Walaupun kadang kita diuji, gak apa-apa, kita itu pasti diuji. Ahsiban nasu yadraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kalau kita mengatakan beriman pasti diuji, tapi ujian itu untuk meningkatkan iman kita. Walaupun kadang kita kaya diuji bangkrut, itu wajar, ya. Besok dapat lagi kekayaan memberikan, itu ujian masih ada. Tapi kalau udah kaya belum bangkrut sampai mati dia bangkrut, nah itu namanya ujian yang benar-benar sudah sampai yang khatam, gitu namanya. Ujian itu pasti akan turunkan iman kita, ya. Makanya ketika kita banyak dosa, banyak maksiat, pasti hati kita ini akan mati. Dan matinya hati itulah yang akan menyebabkan doa kita tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah. Rezeki kita tidak akan pernah dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kehidupan kita akan susah terus, akan susah terus. Maka jangan berbuat dosa dan maksiat. Kerjakan apa yang diperintahkan Allah, kerjakan yang dilarang Allah, tinggalkan yang diperintah Rasulullah, laksanakan yang dilarang Rasulullah, hindarkan. Baru insya Allah hati kita akan menjadi terang. Kenapa? Kalau hatinya ini sudah fasad, rusak, maka rusak semua. Kenapa? Karena kuncinya semuanya di hati, ya. Kalau hatinya udah kotor, semuanya kotor. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Walaupun kita punya duit banyak, punya kekayaan banyak, punya pengawal, pengikut, anak-anak yang siap-siap mengawal kita, tapi kalau hatinya mati percuma. Kenapa? Itu gak akan berguna. Bisa menolong kita dari azab Allah. Kenapa? Yang bisa menolong kita dari azab Allah adalah qalbun salim, hati yang bersih. Illa man atallaha biqalbin salim. Siapa yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih, yang tanpa ada dosa, maksiat-maksiat yang dilakukannya, ya. Maka mari jangan rusak hati kita dengan perbuatan kotor dan kejahatan. Bagaimana?
Abdullah bin Mubarak, seorang ulama besar, Pak. Abdullah bin Mubarak seorang ulama besar, mantan preman. Jadi ulama-ulama dulu itu kebanyakan dari mantan preman, karena dia bertobat. Hasan al-Bisri, mantan preman. Abdullah bin Mubarak, mantan preman. Atau bin Abi Rabah, mantan preman, bekas budak, mantan preman. Tapi karena dia memberikan hidayah, akhirnya dia menjadi ulama yang terkenal, termasuk Abdullah bin Mubarak. Dia mengatakan dalam kitabnya, Ra'aitu dzunuba tumitul quluba. Sungguh, kata beliau, dosa-dosa yang aku perbuat dahulu itu telah mematikan daripada hatiku, sehingga aku sulit untuk mempelajari ilmu, sulit untuk mendapatkan hidayah. Kenapa? Dosa dan maksiat yang aku kerjakan telah menutupi, mematikan hatiku. Waktu turisul zullan idmanuha, dan apa yang aku lakukan daripada kemaksiatan dan apa yang aku lakukan daripada dosa-dosaku telah memberikan kehinaan dalam hidupku. Nah, makanya yang kelima, terakhir, orang yang banyak maksiat, banyak berbuat dosa, waqad yurisul zullan idmanuha, akan mewarisi daripada kehinaan dalam hidupnya di dunia ini. Yakinlah kalau bapak ibu pernah berbuat dosa, pasti akan menjadi gelisah. Apalagi ketika dosa besar yang bapak lakukan, bagaimana ingin menutupi dosa-dosanya itu? Dia tutupi perbuatan zinahnya, perselingkuhannya dengan wanita lain, dengan laki-laki lain dari keluarganya, supaya keluarganya nggak tahu. Dia tutupi hasil pencuriannya, hasil korupsinya, dia tutupi hasil-hasil kejahatannya, agar orang lain tidak mengetahui apa yang dia lakukan. Dia akan sembunyikan. Bagaimana caranya? Mau nyuap orang supaya nggak ngomong, dia tutupi serapat-rapatnya. Namanya bangke, ditutup, disembunyikan, pasti baunya akan kecium juga. Namanya dosa, perbuatan maksiat. Selama rapat ditutupinya, pasti akan kelihatan juga. Walaupun dia kabur ke luar negeri, kayak dulu Raja Udin, habis korupsi kabur ke luar negeri, tapi gelisah hatinya, takut, hidupnya nggak akan tenang, makan kagak enak, tidur tidak nyenyak, kemanapun dihantui rasa takut, rasa berdosa dan sebagainya. Tidak maling dan polisi pasti takut. Kenapa? Karena merasa berdosa. Itulah kehinaan. Hidupnya nggak tenang, gelisah, mau lari kemanapun, mau sembunyi di kolong gua manapun, tetap akan diliputi kehinaan. Sehingga akhirnya dia berbuat sesuatu, udah lo gak usah ngomong, nih gua bagi nih dari hasil korupsi, lu tutup mulut semua. Ya, dia berusaha untuk menutupi dosa-dosanya, tapi nggak bisa. Kalaupun di dunia ini tidak diketahui, maka di akhiratnya azabnya akan lebih besar daripada apa yang dilakukannya di dunia ini. Ya, makanya dosa yang kita lakukan, maksiat yang kita kerjakan, itu pada akhirnya akan mengalami kehinaan yang kita jalani. Nah, inilah mungkin yang bisa saya sampaikan di antara pengaruh-pengaruh kehidupan manusia akibat daripada dosa dan maksiat yang dia lakukan. Pesan saya, mari tinggalkan perbuatan dosa sekecil apapun juga. Kalau perlu kita hindarkan, kita hindarkan. Maka bulan Ramadan ini ayo perbanyak untuk istighfar kepada Allah. Istighfar itu fungsinya untuk menghilangkan dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar, enggak dengan istighfar. Dosa besar itu dilakukan dengan taubat. Kalau istighfar hanya dosa-dosa kecil, kita bohong, kita apa, istighfar. Tapi kalau udah berzina, korupsi, durhaka pada orang tua, itu harusnya dengan bertobat kepada Allah. Kenapa? Allah hanya mengampuni dosa kecil itu dengan istighfar.
dan Allah akan mengampuni dosa besar dengan taubat orangnya. Maka berbuat baik begitu ya. Ayo, yang galak sama istrinya, yang sering mukul istrinya, yang sering caci maki istrinya, ya tobatlah. Bagi istri yang gak taat sama suaminya, yang suka ngelawan sama suaminya, yang sering ngomongin suaminya di depan orang lain, ya, gue tahu suami gue bego banget sih, kamu punya suami bego teman-teman lagi, diceritain keturunan suami kebunuhannya, itu udah dosa besar, itu harus taubat itu, bukan istighfar. Bapak juga begitu, mukulin istri kalau apa dipukulin, padahal dia yang aduh, malah pertamanya sakit, melahirkannya sakit, ngurus anaknya sakit, musuhnya sakit, kita tiba-tiba mukulin istri, menganiaya istri, subhanallah, ya. Makanya punya istri 4. Tahu nggak punya istri 4? Di Malang 1, di Panjen 1, di Singosari 1, di Lawang 1. Iya. Istri tetap 1, anak yang dibanyakin. Tuh, kalau istri nggak mau punya banyak anak, baru cari istri yang lain yang mau punya banyak anak gitu. Yang muda-muda nih, ente senyum-senyum aja. Udah nikah belum? Ya, jangan juga gitu. Pepecut. Udah segede gini belum nikah, ya Allah. Belum nikah nih. Subhanallah. Nunggu apa? Nunggu mapan. Nunggu mampu. Kapan mapannya lo? Saya kasih tahu nih. Ini prinsip saya. Menikahlah Anda selagi belum mapan, tapi kalau sudah mapan, nikah lagi. Ya? Iya. Jangan takut, Pak. Anak saya, alhamdulillah saya nikahin 19 tahun nikah, 20 tahun nikah. Saya nikah 19 tahun, mau 20 tahun, lulus SMU, semester 1 kuliah, nikah, alhamdulillah sampai sekarang. Saya banyakin anak. Kalau hidup anak saya 11. Tapi sekarang tinggal 9 karena meninggal 2. Itu 9 orang anakku. Itu anakku, bukan bekicot. Ya, didik anak-anak kita, bawa mereka anak kita ke surga begitu. Ini jangan banyakin bini, nggak mampu juga, banyak bini juga, akhirnya pacar kacir, kawin cerai. Kasihan istri kita. Didik dia, kenapa aja lu? Ya, kita cari jodoh dah kalau nikah. Ya, baik kita sampaikan, mudah-mudahan insyaallah ada manfaatnya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, masih jam 9 kurang seperempat jam lagi nih. Ya silakan yang mau tanya tentang apa yang saya sampaikan tadi, dan insya Allah saya akan jawab kalau saya insya Allah bisa jawab. Silakan Bapak dan Ibu sekalian. Kan bulan Ramadan ini harusnya banyak itikaf di masjid. Ceramahnya sampai jam 2, jam 3 menjelang sahur. Ya karena di masjid mana sholat tarawih Pak 8 jam Pak. Sholat tarawih 8 jam, 30 juz. Bengkak kaki. Kalau kita bengkaknya kenapa? Dari ban besi. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini keluar dari tema yang tadi Ustaz. Gak apa-apa Pak, mau keluar aja. Oh iya. Terima kasih. Jadi begini. Ya ini informasi formal atau non formal artinya begini. Ketika maaf ada misionaris yang katakan tadi sedikit disinggung masalah apakah istilahnya kristenisasi atau proses supaya istilahnya menjadi orang ganti agama lah, penetapan kan gitu. Maaf, apakah ada itu program dari sana gitu? Kemudian katakan kalau itu ada,
itu pada level atau pada kegiatan atau pada status sosial tertentu kah objek tersebut disasar? Nah, ini saya tanyakan. Apa tadi? Objek sasaran. Oh iya sih ya. Ya. Apakah ditentukan atau misalnya daerah tertentu atau status sosial tertentu dan seterusnya? Apakah cewek, apakah cowok dan seterusnya? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak Pak. Jadi program-program kristenisasi itu banyak. Saya sebagai pelaku kristenisasi, sebagai misionaris, ya tentunya punya program. Dulu target kita 2020 itu menjadikan Indonesia 50% beragama Nasrani, 50% yang lain. Tapi program itu belum tercapai karena maka mereka menggerakkan semua. Jadi titik tolak yang penting itu 2020 sebenarnya. Ini bisa sampaikan pada waktu dan secara itu banyak. Terutama mereka orang-orang yang nggak paham tentang agama, orang-orang yang miskin lagi bodoh. Itu kunci sebenarnya. Justru 60% program-program kristenisasi kita ini kita mempelajari dari Quran, dari Nabi, hadis Nabi, bahwa orang yang miskin itu akan mendekatkan dirinya kepada kekufuran, orang yang bodoh itu akan mendekatkan dirinya pada kesesatan. Itu yang kita cari. Ya, makanya secara global, ya sebenarnya ya umat Islam ini menurun Pak. Dari tahun 1970 sampai 90 lah katakannya itu masih 85%. Sampai akhir tahun 2000 ya, umat Islam itu sudah berkurang lagi. Sampai hari kemarin 2020 umat Islam itu di Indonesia tinggal 73,6%. Tentang aja pertumbuhannya meningkat. Di samping penduduk yang beragama Nasrani meningkat, ini disebabkan karena apa? Bukan banyaknya orang-orang Islam yang murtad sebenarnya. Itu juga membantu pertumbuhan jumlah mereka. Dan kedua, pada 2020 ini ditambah masuknya imigran-imigran dari luar. Di Cina banyak Kristen juga. Hampir 15 juta sudah masuk ke Indonesia. Itu kan menambah jumlah, ya kan? Itu jadi pertambahan jumlah mereka itu ditambah karena banyaknya imigran-imigran. Di samping banyak juga orang-orang Islam yang murtad. Yang murtad itu siapa mereka? Yang bodoh lagi miskin. Itu sasarannya. Nah, sekarang mereka masih cuman tak kelihatan. Senyap. Kalau dulu terang-terangan, korban-korban bencana dan sebagainya, Malang Selatan habis gempa. Makanya kita masuk dulu di daerah konflik, daerah bencana. Ini paling enak. Dulu memberikan bantuan. Apa yang bisa kita berikan? Minggu pertama bencana, kita masih diem aja, masih pemetaan Pak. Datang ya datang, memetakan. Kalau umat Islam yang nyari jor-joran, pokoknya bantu habis. Giliran logistiknya umat Islam udah mulai berkurang, baru kita masuk. Mereka cuma kasih tikar Palembang, kita kasih spring bed. Mereka kasih bantuan 500.000, kita kasih bantuan 5 juta. Dan kita bantu, sedang yang mana Pak? Mobil yang mana Pak? Dibantu 500.000 sama 5 juta, ambil yang mana? Yang mana Pak? 5 juta. Kalau saya ambil dua-duanya, jadi 5 juta 500. Kalau Bapak cuma ambil 5 juta masih sedikit ya. Tapi yang diingat oleh kita nih ya, orang kita sifatnya orang Islam, dia akan ingat siapa yang belakangan kasih bantuan dan paling banyak. Itu yang diingat. Kalau kita kan duluan, makanya kita tenang aja. Sambil kita nyewa truk, mobil, pasang spanduk, itu nggak ada bantuannya. Cuma disuruh ngiter-ngiter aja, seakan-akan orang dilihat orang bantuan ini biasa.
tahu aja karena saya menghadapi, saya pelakunya masalahnya. Ya, ini nggak bohong, ini puasa. Ya, ini banyak mereka. Dulu saya sudah mengkristenkan dengan tim saya itu 1000 lah lebih di daerah-daerah. Setelah saya masuk Islam, wah, gimana caranya nih? Udah saya balik lagi tuh ke daerah-daerah yang saya kristenkan dulu. Saya islamin lagi. Bapak datang lagi, ngajak lagi ke agama dulu. Iya, agama dulu yang benar itu aja udah masuk Islam. Baru 600 orang yang saya Islamkan. Masih minta 400. Ya. Ini Malang Selatan target. Banyak Pak target di mana aja. Jawa Barat, Sumatera Barat itu target utama. Ini penduduknya banyak yang Muslim. Ya, itu jadi target utama. Kalau udah bisa memprioritaskan Sumatera Barat dan Jawa Barat, udah gampang Kristen yang lainnya. Ya. Walaupun ya itu tadi, kita kan didik dari kecil, dari sekolah minggu, dari apa, seminar dan sebagainya. Itu jadi misionaris. Karena setiap orang Kristen itu semuanya misionaris, Pak. Seluruh orang Kristen misionaris. Ada yang aktif, ada yang pasif. Ada yang cuma untuk dirinya sendiri aja agamanya. Sama juga kayak kita orang Islam juga wajibnya dakwah, tapi ada yang pasif, ada yang aktif. Ya, nah itu programnya banyak Pak. Ada buku saya itu banyak yang saya tuliskan di bawah cengkeraman kristenisasi Islam undercover, yang kemudian bagaimana memenangkan pertempuran di daerah lawan. Ya, itu taktik program kristenisasinya seperti itu. Terus bagaimana cara kita memurtadkan orang. Sudah saya tuliskan buku-buku saya. Udah banyak saya karang-karang buku itu seperti itu. Karena itulah yang kita lakukan. Karena saya ingin berbagi supaya kita ini terhindar. Ya, benar kita nggak benci Pak sama agama orang lain, nggak benci. Nabi nggak mengajarkan kita nggak boleh bakar gereja, nggak boleh ngebom gerejanya, menghormati mereka yang beribadah selain agama kita. Itu yang toleransi kita itu. Kita nggak boleh berusaha caci maki agama orang lain, apalagi caci maki Tuhan mereka nggak boleh. Dosa kita, haram itu hukumnya. Kita hormati. Kita nggak benci pada mereka, tapi yang kita benci adalah perbuatan mereka ketika memurtadkan saudara kita. Itu yang kita lawan. Kalau ada berani-berani mencoba memurtadkan saudara kita, itu yang kita lawan. Kita nggak benci orangnya. Nabi nggak pernah ngajar kita benci kepada person pribadi, tapi ketika perbuatan mereka, oknum yang melakukan itu, memurtadkan orang, ya kita lawan. Kayak siapa tuh yang baru beredar, kayak Yosef Jakobnya. Jangan viral Pak, udah ditangkap ntar. Ngomong sedikit lagi di medsos. Oh beraninya di medsos doang. Sekarang tuh beraninya di medsos doang. Di lapangan kecut semua. Saya pernah tuh ngalamin. Lihat langsung. Jago-jagoan, jagain. Oh ada Habibnya. Kasih apa? Kasih apa? Boleh Pak, Habib boleh Pak. Dijagain semua. Ya, lagi aku dulu demo Ahok 41 udah dijagain semua, dia ditembakin gas air mata. Habibnya ditimbangi, yang langsung mau kabur. Giliran ini jauh-jauh banget gitu. Harusnya dia kawal. Nah ini makanya mari sesuatu hal yang terbaik kita lakukan. Dakwah itu harus santun. Dakwah itu tidak mencaci, tidak memaki. Dakwah itu mendidik, bukan mendadak. Jadi dai itu bukan cuma sebulan di TV ada audisi jadi dai, terus keluar jadi dai. Sekarang keluaran dari karbitan itu udah nggak tahu kemana. Kenapa? Dai bukan karbitan, itu proses belajar. Sebelum masuk Islam saya belajar 5 tahun, terus kemudian belajar di ilmu syariat, terusin lagi memperdalam bahasa Arab, memperdalam ilmu-ilmu yang lainnya. Ya terus belajar begitu orang kita menjadi seorang dai. Ya, bukan cuma pintar ngomong jadi dai. Aduh, karena pintar ngomong aja kadang-kadang menjadi dai, malah ustaz. Karena pintar
Ini proses pembelajaran, nggak dadakan. Ada proses kajian. Ini yang dilakukan semua terhadap sahabat-sahabat. Ditarbiyah dulu sampai tuntas. Ketauhidannya bagaimana, iman takwanya bagaimana, muamalah akhlaknya bagaimana. Ini melalui proses. Nggak cuma setahun 2 tahun, Pak, lama panjang. Ya. Ini kadang-kadang cuma bisa ngomong doang pakai ustaz, pakai ulama cuma bisa ngomong doang. Kira suruh baca Quran nggak bisa. Alif Lam Mim dibaca alamat. Itu panggilannya ustaz, dibacanya alamat. Kenapa? Nggak belajar, cuma pintar ngomong 1-2 dalil, cuma ngamalin hadis Rasulullah SAW yang pemahamannya kurang. Balighni walau ayat, sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Disampaikan walaupun 1 ayat, tapi ngaco kemana-mana, itu kayak bercanda gitu. Ya begitu akhirnya. Harus ada asbabul nuzulnya, Quran itu ada asbabul nuzulnya, bahasa Arabnya gimana, maknanya gimana, ya kan? Ya begitu. Gak boleh ngambilin orang, mintain orang. Dakwah itu santun. Gak boleh menjas. Gue bener-bener nih, surga ini gue. Yang lainnya neraka. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Ya, yang begitu. Artinya orang itu berproses. Saya mau tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu baru pakai hijab, pakai jilbab, kan baru-baru ini aja. Ya, tobatnya dia udah punya anak, udah tua. Ngarepin anaknya yang gadis, nah kamu harus pakai jilbab. Besok juga kamu harus tutup aurat, karena tutup aurat itu wajib bagi perempuan. Dipaksa anaknya untuk tutup aurat tanpa melalui proses pembelajaran dulu. Saya mau tanya sama ibu bapak yang memaksa anaknya pakai hijab. Ibu baru pakai jilbab kan sekarang-kadang ini. Dulunya kan nabrak kemana-mana. Berapa tahun ibu? Dari mulai gadis sampai ibu menikah, sampai ibu taubat pakai jilbabnya, berapa lama baru pakai jilbab? Tapi jangan kemudian tiba-tiba harus menjas anak kita. Hari ini juga, besok juga. Kalau nggak kamu keluar dari rumah ini. Begitu dakwah proses. Saya islamin kakak saya biarawati. Kakak saya biarawati. Saya islamin, saya dakwah 7 tahun lamanya baru masuk Islam. Gak kemudian kita datang ke kak, kalau kakak mau masuk Islam, kakak kafir, masuk neraka. Gak gitu. Apa? Mau isotil hasanah. Kalau mau debat jadi humilati ya asal dengan debat yang baik, dengan yang lebih baik. Jangan asal debat yang ini adu dalil kadang-kadang. Ya benar kita beribadah perlu dalil, petunjuk yang menjelaskan ibadah itu diperintah. Cuma jangan mempelajari ilmu, mempergunakannya niatnya untuk berdebat, haram hukumnya. Gak boleh kita belajar ilmu tapi tujuannya untuk berdebat. Sama kita belajar kristologi, tujuan niat kita untuk mendebat mereka orang-orang Kristen. Gak boleh, tujuannya gak boleh kalau untuk mendebat. Haram hukumnya kata Rasulullah SAW kalau kita belajar ilmu untuk tujuan niat kita mendebat. Gak boleh. Ya, makanya harus berdakwah itu penuh dengan kesantunan, ya, untuk menjaga ukhuwah. Marilah sama-sama kita berjamaah dalam beribadah, toleransi dalam setiap perbedaan, santun dalam berdakwah, bijak dalam beramal. Coba kalau itu kita terapkan, insya Allah orang akan tertarik masuk Islam kepada kita. Orang akan tertarik. Orang tua saya melihat saya Islam, marah Pak, usir dari rumah, subsidi stop semua, saking marah. Tapi saya diemin aja, saya tunjukkan dengan akhlak saya tunjukkan dengan perbuatan. Oh, orang Islam itu begini nih. Walaupun orang tua yang kafir, tetap aja kita berbuat baik pada mereka. Begitu.
tiba-tiba didatangkan, wah, bapak ini ibu kafir pasti masuk neraka. Ibunya dikafir-kafirin, baru ikut pesantren kilat Pak. Di Ramadan 3 hari, baru ikut pesantren kilat 3 hari di bulan Ramadan. Itu belum ikut pesantren beda itu. Baru pesantren kilat 3 hari, pulang dari pesantren kilat, tiba-tiba datang ke orang tuanya, bapak ini berjubit, ini nggak boleh, ini begini nggak boleh, bapak kafir kalau begini. Langsung ngapain ibu bapaknya? Bayangin aja. Dakwah itu berkesinambungan, istiqomah itu dakwah harus santun, bijak. Ya nggak boleh menjustis begini, justis begitu, nggak boleh. Ya, apalagi, wah, pokoknya lu munafik, pokoknya munafik. Nggak boleh sembarangan berkata munafik orang. Nggak boleh kita menghukumi orang itu dengan hatinya Pak. Hukumi orang itu dengan johirnya. Kalau dia udah ketahuan munafik, benar-benar munafik, amal perbuatannya munafik, ciri-ciri munafik ada, baru boleh kita katakan munafik. Kalau dia kafir, nggak boleh kita mengatakan dia kafir kalau tidak ada tanda-tanda Allah dan Rasulnya mengkafirkan. Nggak boleh, kecuali yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya baru kita mengatakan kafir. Kalau kita mengatakan kafir, siapa yang dikafirkan Allah dan Rasulnya, maka kekafiran itu kembali ke kita, kita yang kafir. Atau kita tidak mau mengatakan kepada orang kafir, lu kafir lu, padahal Allah Rasulnya tidak mengkafirkan, maka kekafiran itu kembali kepada diri kita. Itulah yang cara bagaimana melihat seseorang itu. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Sungguh kafirlah orang-orang yang mengatakan Tuhan itu ada 3 oknum. Kan ada agama yang meyakini bahwa Allah itu 3. Allah dan Rasul sudah kafirkan, maka kita wajib untuk kafirkan. Itu kaidahnya. Gak boleh kita tak kafirkan. Allah Rasul kafirkan, kita tak kafirkan. Kita yang kafir. Hati ini kaidah dalam mengkafirkan orang. Atau Allah Rasulnya nggak kafir itu orang, kita katakan lu kafir. Nah, kembali Pak, kita yang kafir. Dakwah itu begitu. Tidak semuanya sesuatu hal itu walaupun dilarang tapi masih dibolehkan. Contoh, Bu, jawab dengan jujur ya. Di saat posisi ibu nih, Bu, jawab dengan jujur. Ibu boleh nggak nyolong duit suaminya? Bu, boleh nggak? Boleh apa nggak boleh? Boleh. Ibu mengambil menyolong duit suaminya, boleh apa enggak? Boleh. Kesenangan. Ya. Hukum mencuri, mengambil harta orang lain tanpa sepengetahuan yang punya, cara diam-diam, al-aslu hukmuhu haram. Asal hukumnya haram, tapi dibolehkan oleh Rasulullah SAW ketika suami ibu pelit ngasih uang belanja, baru boleh dicolong. Seperti ketika Hindun, suaminya Abu Sufyan, ngadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, bolehkah aku ini seorang istri mengambil uang suamiku tanpa sepengetahuan suamiku hanya untuk aku makan? Rasulullah mengatakan, ya, dibolehkan kamu mengambil uang daripada suamimu tanpa sepengetahuan suamimu, karena suamimu pelit ngasih uang belanja. Ya, syaratnya pelit ngasih uang belanja. Boleh diambil, tapi kata Rasulullah SAW, ngambilnya sebatas hanya boleh untuk makan hari itu. Gak boleh banyak-banyak. Ambil, besoknya colong lagi kalau pelit, besoknya colong lagi. Kelamaan Ustaz, sekalian aja. Gak taunya semuanya diambil buat beli emas, dosa. Itu dakwahnya. Siasat. Nih saya kasih tahu nih. Maaf bentar lagi nih. Ya.
Saudara, nih, dakwah itu siasat. Suatu hari Rasulullah SAW sedang berjalan. Tiba-tiba ada orang Yahudi lari sambil ketakutan. Sampai di hadapan Rasulullah SAW, dia berhenti di depan Rasulullah. Dia nggak tahu itu Rasulullah nggak tahu itu orang Yahudi. Akhirnya dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Tuhan, tolong selamatkan aku. Aku ini sedang dikejar-kejar untuk dibunuh. Rasulullah kemudian menyuruh orang Yahudi itu, sekarang begini, kamu sembunyi dulu tuh di balik pohon itu, jangan keluar sebelum saya panggil, kata Rasulullah. Tiba-tiba nggak berapa lama setelah Yahudi itu sembunyi, datanglah rombongan orang Yahudi yang mengejar sampai dari depan Rasulullah SAW. Kemudian dia bertanya, wahai Tuhan, apakah engkau melihat seseorang yang lari di hadapan Tuhan, yang lewat di hadapan Tuhan? Rasulullah diam, belum jawab. Setelah itu Rasulullah menggeser tubuhnya selangkah. Baru Rasulullah menjawab, semenjak saya berdiri di sini, saya nggak pernah lihat ada orang lewat di depan saya. Saya mau tanya, bohong nggak? Dusta nggak? Itulah siasat dakwah. Kalau Rasulullah tidak kemudian bergeser mengatakan semenjak saya berdiri di sini, saya tidak pernah melihat, bohong. Tapi Rasulullah kan nggak pernah bohong, pakai siasat. Maka saya nggak suka sama orang mengatakan dakwah itu boleh berbohong, nggak boleh. Kalau Rasulullah nggak pernah ngajarin, geser dulu, kan? Bener nggak? Baru Rasulullah jawab. Semenjak saya berdiri di sini, saya nggak pernah lihat orang lewat, cuma anda aja di sini. Itu siasat, Pak. Makanya dakwah itu perlu siasat. Dakwah itu bukan sumbu pendek. Dia kejoliman begini, waduh, ramai di medsos, kemana nih jolim begini, kapan ini? Udah diubur-ubur ini deh. Dakwah itu jangan sumbu pendek. Sedikit-sedikit meletup, harus ada kesabaran, keikhlasan. Dilihat dulu, Allah akan memenangkan satu kelompok ketika kesabarannya sudah di puncak yang tertinggi dan keikhlasannya sudah ada di puncak yang tertinggi. Baru Allah akan memenangkan tanpa kita. Allah yang akan menghancurkan mereka, orang-orang yang selalu berbuat jolim dan memusuhi Islam. Makanya apa? Diuji dulu dengan kesabaran dan keikhlasan. Kalau ikhlas sabarnya belum sampai puncaknya, nggak mungkin Allah berikan kemenangan kepada kita. Ini yang harus kita pahami. Gitu. Makanya kami dulu Pak jadi misionaris kristenisasi. Yesus sabarnya udah kayak tingkat dewa. Iya. Karena diganjal di akte apa kita jauh. Ya, tapi insya Allah dengan ini kita bisa berbuat yang terbaik buat kita. Ya, jadi kewajiban kita berdakwah. Apa yang bisa kita dakwakan, dakwakan. Ya, apalagi bulan Ramadan ini, jangan cuma sekedar jadi orang soleh. Ingat, jangan sekedar menjadi orang soleh. Belum cukup cuma jadi orang soleh, tapi jadilah sebagai seorang yang muslim. Kalau soleh itu untuk dirinya sendiri kebaikannya, dia nggak berikan kepada orang lain. Tapi kalau muslim, kebaikannya untuk diri sendiri juga diberikan kepada orang yang lainnya. Makanya Allah akan azab. Kenapa banyak masjid-masjid yang rusak, hancur, berantakan ketika gempa? Sekitarnya banyak kemaksiatan, tapi orang tidak berubah dengan amar ma'ruf nahi munkar. Dia ke masjid, dia ngaji, dia ceramah, tapi di sekelilingnya amar ma'ruf nahi munkar nggak ditegakkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengazab satu kampung, mulai dari rumah orang yang soleh tadi yang melihat kemaksiatan, melihat dosa merajalela, tapi dia tidak pernah mau merubahnya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, wa in lam yastati' fa bi lisanihi, wa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adaful iman. Itu tahapannya, dengan tangan kekuatan, kekuasaan, dengan
lisan berdoa, nggak bisa itu udah dengan tangan, dengan tulisan, dengan lisan, nggak bisa itu udah berdoa dalam hati. Berdoa dalam hati juga harus berbuat, bukan berdoa aja begitu. Enggak. Makanya dakwah seperti itu. Maka dakwah ada resiko. Kalau amar ma'ruf nggak ada resiko. Nahi mungkar resikonya besar. Orang kalau cuma nyuruh, sholat dong, nggak ada resiko Pak. Cuma nyuruh orang berbuat baik nggak ada resiko. Tapi kalau sudah masuk ranah nahi mungkar, resikonya besar. Ini yang kadang-kadang orang menghindar untuk dakwah nahi mungkar. Sementara kalau amar ma'ruf orang bisa semua. Tapi kalau sudah masuk ranah nahi mungkar, banyak orang kemudian balik. Padahal amar ma'ruf nahi mungkar itu satu kesatuan, nggak bisa dipisah-pisahkan. Ya, resikonya masuk penjara. Yang saya alami 2 kali. Bukan saya radikal, bukan saya keras. Ya ceramahnya biasa aja begini-gini kok, bawa orang untuk kebaikan. Ya, mengajarkan itu gak keras, gak radikal. Cuma suara saya memang keras. Ya, gak pernah menyinggung orang apa, menghina-hina orang. Itu dakwah baginya. Ya, saya gak pernah itu. Tapi ya itu 2 kali resikonya ditahan, di penjara. Tapi nikmat di penjara. Makanya alhamdulillah kemarin orang ketemu saya, itu sebenarnya alhamdulillah udah berurusan. Alhamdulillah. Caranya bagaimana? Kok bisa kurus itu? Gampang caranya. Lu masuk penjara sebulan minimal kurus. Ya. Yang kedua risikonya mati syahid. Itu yang saya inginkan, mati syahid. Ya, al-mautu fisabilillah asma'i amalillah. Cita-cita saya yang tertinggi mati syahid. Nah, insyaallah nanti kalau Bapak mau banyak mengetahui, nanti boleh ada bukunya. Nanti ya saya cari dulu ya. Mudah-mudahan masih ada untuk mengetahui strategi apa yang mereka lakukan dan bagaimana umat Islam menghadapinya. Ya, demikianlah Bapak Ibu sekalian. Udah jam 9, walaupun di Arab Saudi masih jam 5 sekarang ya. Kita udah jam 9 malam di sana, mau maghrib ya, mau maghrib di sana. Tapi di mana? Di bagian timur sekarang udah jam 11 lewat Pak ya. Mudah-mudahan kita masih di tengah-tengahnya aja, masih jam 9 ya. Insya Allah ya, kita pergunakan nanti untuk tadarus, baca Quran ya. Mau sholat malam lagi, udah terawih gak mampu Pak. Bapak baru tahu nih, saya kasih tahu ya. Terakhir sekali nih, terakhir. Mau ngasih baca, kasih tahu nih rahasia Imam Syafi'i terawih. Kalau Imam Syafi'i udah terawih, dia bikin. Kan udah kan? Gak ada witir dalam sehari itu 2 kali kan? Hah? Dalam semalam 2 kali kan gak boleh. Tapi Imam Syafi'i Pak udah witir. Imam Syafi'i udah witir. Kan gak boleh lagi witir. Dia sholat. Tapi Imam Syafi'i mau witir. Kemudian Imam Syafi'i sholat 1 rakaat, mengenalkan yang witir tadi. Baru sholat witir lagi. Begitu caranya Pak. Ya, ini Imam Syafi'i. Pernah baca kan kitabnya Pak? Nah, ini kadang-kadang anak muda baru jadi ustaz. Apa-apa tuh bingung lagi itu. Lu baca nggak ya? Kitab Imam Syafi'i. Bacanya apa? Imam Syafi'i. Baca apa bacanya? Imam Syafi'i. Tahu nggak bid'ah itu bid'ah itu jangan membid'ahkan, udah membid'ahkan kalau nggak tahu ilmunya. Ya, itu namanya Imam Syafi'i. Kalau kita udah selesai terawih, mau sholat malam, silakan sepanjang malam. Terawih juga boleh. Itu mau berapa? 11 boleh, 23 boleh, 36 boleh, 60 boleh. Mau 1 hari kemudian sholat terawih silakan, asal kuat aja. Ini malam ibadah ada tuntunannya Pak. Itu kadang-kadang sholat kunut ini belakang. Kunut itu ada dasarnya. Kunut itu ada dasarnya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Cuma karena perbedaan kapan waktu kunutnya, itulah yang menjadi furu'nya. Silahkan Anda berbeda, silahkan
Semua udah kemudian di padang mahsyar dikumpulkan, masuk surga lah. Semua ditanya, lu dulu bukan yang seperti yang bertiga, lu kan yang sebelah. Kenapa kita berantem kalau dua-duanya masuk surga gitu kan? Makanya gak usah diperbedakan. Toleransi aja sekarang berbeda. Manusia berbeda itu wajar. Ya, anak-anak kita aja pernah satu rahim ibunya beda-beda tuh Pak. Benar nggak? Saudaranya beda-beda. Ada yang jahat, ada yang jahat itu. Makanya wajar. Jangan sampai itu membuat kita malah berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Wajib bagi kamu untuk bersatu. Perpecahan itu, apalagi kalau masalah buruk pecah. Aduh, ini gampang dihabisin sama musuh-musuh Islam. Bersatu, apapun baju Anda silakan. Sama tuh. Anda umroh, Anda pakai ikhraq, nggak ada yang beda kan? Walaupun Anda berbeda pemahaman, silakan. Tapi jangan sampai kita bertengkar gara-gara itu. Biarkan yang Muhammadiyah dengan Muhammadiyahnya pemahamannya, yang NU dengan NU-nya, persis dengan persisnya. Ini kan ribut aja masalah sholat. Yang bertepuk tangan, yang nggak sholat, tuh kan? Sholat aja pada berantem semua. Lebih baik gua nggak sholat. Yang sholatnya masih pada berantem ya. Nah, demikian mudah-mudahan manfaatnya. Lebih dari kurangnya saya maaf. Mari kita tutup dengan subhanakallah.